الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى فصلناه على علم هدى ورحمة فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Masya Allah, Alhamdulillah ya, kita sudah meneruskan bacaan kita. Sekarang di tengah-tengah sudah ada ibu, siapa namanya? Ibu Nasriyah. Ibu Nasriyah. Oke, Ibu Nasriyah boleh baca ya. Tadi dari ta'awudz sampai akhir ya. Di surah Al-A'raf ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudaw warahmatan liqaumin yu'minun. Oke, sadaqallah Bu. Sadaqallahul azim. Nah, ini Ibu Nasriyah bacanya sudah bagus, cuma logatnya masih, Jawanya masih kental sekali ya Bu ya. Iya Bu ya, jadi kalau baca itu Bismillahirrahmanirrahim itu tekanan-tekanan Jawanya itu masih ada. Boleh Ibu ya, tapi itu bisa ya dibaca. Jadi teman-teman semua atau pemirsa di rumah kalau lagi masih ada logat-logat dari daerah itu nggak apa-apa. Tapi dilatih Bu ya, dilatih agar logatnya ketika membaca Al-Quran itu hilang. Jadi hurufnya itu sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Contoh misalkan Ibu tadi ala ilmin, coba Ibu ain coba. Ala ilmin. Nah, ala itu kalau di Al-Quran itu ain. Tapi kebanyakan ini kadang kalau kita masih masih logatnya kental, ain itu jadi nga. Ngala ilmin. Ngala, tapi sebenarnya ain di situ adalah ala ilmin. Coba Bu, 1 2 3. Ala ilmin. Nah, gitu Bu ya. Ini sebenarnya Ibu juga udah bagus ya Bu ya. Terus sama kol-kolahnya juga Bu di sini punten ya pemirsa, kalau lihat tadi ayatnya walaqad. Di situ ada kol-kolah Ibu. Iya, iya. Coba baca walaqad. Walaqad. Nah, seperti itu Bu ya. Jadi Ibu belajar lagi logatnya itu dihilangkan. Coba saya mau coba dengar sekali lagi baca walaqad ji'nahum. Sampai rampung? Iya, sampai rampung. 1 2 3. Bismillah. Bismillah, enggak usah langsung aja walaqad. Walaqad
ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hutaw. Stop. Ala, sekali lagi, fassalnahu ala ilmin huda. 1, 2, 3. Fassalnahu ala ilmin huda. Oh, babas. Oke, lanjut. Ya. Ala ilmin huda, lanjut. Ala ilmin huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Nah, ini di hamzahnya ini Bu, bedakan hamzah ini dengan ain. Kalau ini hamzah berarti bacanya dia tidak ada yu, tapi yu. Cukup yu minun. Coba Ibu. Yu'minun. Nah, bagus. Sekarang coba saya ajak pemirsa bareng-bareng yang ngucap huruf ain. Ya Bu ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3 ain. Ain. Tekan Bu ya. Di sini ya adanya di tenggorokan. Ain. 1, 2, 3. Ain. 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 Ala ilmin. Ala ilmin. Tebalkan lagi ainnya. Ala ilmin. 1, 2, 3. Ala ilmin. Ala ilmin. Ala ilmin. Nah, jadi begitu Bu ya. Sama-sama kita belajar. Nanti Ibu belajar lagi, saya juga belajar lagi. Terima Insya Allah kasih. nanti makin bagus bacaannya, makin kita bisa meresapi dari bacaan kita. Terima kasih Ibu ya, Ibu Nasria, Terima Masya kasih Allah. banyak. Salam buat keluarga yang ada di Wonosobo ya Bu. Silakan Iya. kembali ke tempat duduknya. Nah, terima kasih banyak Ustadz Kafi. Jangan salah khair. Jamaah. Ada yang mau nanya nggak nih? Karena sekarang saya akan memberikan kesempatan bertanya buat seluruh jamaah yang ada di studio. Siapa yang mau nanya? Wow, banyak banget. Nas juga mau ikutan nanya nih kayaknya. Ntar dulu jamaah dulu, enak aja Nas mau nanya. Siapa yang mau nanya Bu? Coba angkat tangan tadi mana? Tadi yang dari Wonosobo udah, sekarang mau yang dari Indramayu aja deh. Mana? Nah ya oke, silahkan Bu. Duduk aja nggak apa-apa Ibu, punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter dan Pak Ustadz, saya dari Indramayu, Haji Turiah dari Majlis Ta'lim Nurul Jihad Indramayu. Iya. Mau bertanya, Pertanyaannya apa Bu? Mangga. apakah penyakit paru-paru itu bisa menular atau timbul karena turunan? Oh, menular atau timbul karena Karena turunan. turunan. Baik kalau gitu, Dokter Rizal dulu deh yang jawab deh. Iya, terima kasih Bu. Dan ini juga buat pemirsa di rumah ya. Jadi penyakit turunan paru-paru itu sebagian besar itu bukan penyakit keturunan. Ya, perlu jadi catatan. Tapi ada 2 penyakit yang bisa diperparah atau berisiko ya keturunan dari paru-paru. Yang pertama adalah keganasan. Keganasan itu cancer atau kanker. Yang kedua itu adalah asma. Nah, jadi buat ibu-ibu atau pemirsa di rumah yang orang tua punya riwayat asma, sebaiknya berhati-hati. Berhati-hati karena asma ini paling sering Ustadz ya, itu karena faktor salah satunya resiko ditingkatkan karena keturunan plus ada faktor alergi. Jadi kalau udah tahu alergi apa, jangan deket-deket dengan alergi. Obatnya asma. Ya hindari faktor alergi. Iya, gitu. karena memang Besar Islam itu asma loh. oh ya. Apa tuh? Siapa? Mbak Mekar. Oh Masya Nah, Allah, Mama hindari Mekar semoga faktor sehat. alergi. Mama Mekar harus olahraga gitu. Langsung bilang di sini aja langsung saya. aja bilang. Iya, langsung. Besar Islam itu Mekar. Supaya nafasnya panjang. Olahraga ya. Iya, Iya. abis syuting ini langsung nanti lari pagi di depan muter-muter depan Trans TV ya. Oke. Nah, paling banyak itu bisa juga ditularkan. Karena apa? Karena Mohon proses maaf, tadi infeksi. Bisa tertular. Bisa tertular. Tadi yang dibilang yang batuk nggak ditutup, terus tiba-tiba ada yang bersin juga. Karena itu ada faktor bakteri. Kenapa dia bisa menular? Karena ada bakteri di situ, Ada ada bakteri. kuman di situ. Nah, menghindarinya seperti apa yang menular? Karena paling penting ini bukan cuma masalahnya, tapi kita kasih solusi. Iya. Ya, naikin kekebalan tubuh kita untuk menghindari penyakit yang menular ini. Nah, gitu. Terutama TBC dan pneumonia. Betul, Ya. caranya. Yang pasti gizi ya, terutama Oh, buat gizi. anak kecil. Pneumonia ini bisa menjadi pembunuh buat anak kecil. Baik. Dan itu menular. Ya, kalau dari Ya. Ustadz Febri, gimana tuh caranya supaya bisa menaikkan daya tahan tubuh Ustadz Febri? Ya, jadi tadi adil karena ada turunan saya tanjakan kan menaikkan. Oh ya. Nah, jadi kalau tadi saya menjawabnya sebenarnya lebih menarik tentang asma tadi dok.
Nah kalau dalam Tibun Nabawi asma ini dikaji dalam namanya Habatus Sauda. Habatus Sauda itu punya rantai namanya tipoquinon. Tipoquinon itu akan membentuk anti alergi. Anti alergi secara alami. Jadi dia memiliki antihistamin. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita bisa menjaga supaya anak kita ya yang di dalam kandungan misalnya atau nanti pas pada saat dia lahir tidak terkena asma, maka ibunya ketika hamil mulai usia 5 bulan coba membuat 2. Yang pertama dia mengkonsumsi biji Habatus Sauda karena minyaknya ini terlalu keras untuk wanita hamil. Jadi Habatus Sauda jintan hitam. Nah, yang kedua membuat aromaterapi di malam hari untuk dia hirup. Ya, maka disitulah dalam jurnal kesehatan ya di Jerman meneliti bahwa anti alergen terbentuk selama 4 pekan atau 4 minggu secara alami. Nah, ditambah lagi tadi olahraga ya yaitu berjemur di pagi hari karena manfaatin cahaya matahari, maka akan terbentuklah antibodi secara alami insya Allah. Itu Bu, udah cukup Bu. Ya, Terima kasih. terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Febri, aromaterapinya pakai jintan hitam juga atau pakai apa sih? Pakai jintan hitam. Oh, bisa ya? Nah, tapi bukan pakai orang hitam, jintan hitam. Aduh, oke lah kalau begitu. Ustadz Maulana mau dong nanya-nanya lagi Ya, nih. boleh. Nih, kita kan gak ada yang mau sakit nih. Udah pasti semua orang insya Allah maunya sehat. Masya Allah. Nah, ada gak sih amalan-amalan ibadah yang bisa memperkuat paru-paru kita, bisa menambah kesehatan kita? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islami Tunda dimanapun berada, saya acungkan jempol buat tim Islami Tunda yang mengangkat tema hari ini kesehatan, apalagi dihadirkan pakarnya langsung Tibun Nabawi Ustaz Febri dan ada dokter langsung yang luar biasa menguatkan tema kita, ada Dokter Rizal Al-Idrus. Idrus. Iya benar kan? Iya. Makanya kita tadi ketawa karena dialek orang Makassar kan okots. Ya. Jamaah, amalan ibadah apa yang menunjang kesehatan? Sebenarnya banyak. Islam itu luar biasa. Pergerakannya ada tawaf, ada sa'i. Itu luar biasa loh. Kuat loh orang Islam. Kalau kita betul-betul menjalankan ibadah dengan baik, maka tadi sudah digambarkan di segmen sebelumnya Ustaz Febri, yakni bangun sebelum subuh atau dini hari untuk qiyamul lail. Dan itu luar biasa. Otomatis membuat paru-paru kita kuat. Itu tadi luar biasa. Jadi orang yang terbiasa bangun pagi lantas pergi salat subuh di masjid, otomatis menghirup udara segar. Apalagi jalan, wah enak sekali. Saya dulu waktu kecil, sekarang masih kecil sih. Dulu waktu kecil saya selalu tidur sama nenek karena nenek rajin ke masjid salat subuh. Paling suka saya kalau salat subuh enak. Kita habis pulang salat subuh kita jalan-jalan subuh enak banget. Tapi biasa kadang saya ditinggal, kadang saya tertidur. Maka saya ikat kakinya nenek saya. Supaya kalau bangun nenek saya ikut terbangun. Ternyata nenek saya bangun jam 1 untuk pipis. Bangunlah saya. Jamaah, sebisa mungkin tahan emosi. Karena la takdab. Jangan marah. Jangan marah. Orang yang suka marah, emosinya tidak stabil. Tidak stabil, naik turun. Semua dibanting. Urat-uratnya menauzubillah. Takut ya? Nanti kena apa namanya? Stroke. Nah itu. Penyakitnya kan tapi kalau orang marah kan emosi kan napasnya lebih bagus Ustaz. Iya tapi stroke-nya kena. Apalagi jangan mendengki saudara muslim lainnya. Sifat dengki ini bisa menyebabkan banyak penyakit. Tetangganya sudah tidur, dia belum tidur. Dia hitung hartanya tetangganya. Orang yang kerja dia yang ngitungin. Tetangganya beli pemanas, dia yang kepanasan. Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangganya beli mobil, dia yang naik ambulans. Tetangganya beli motor, dia yang bunyi. Tetangganya naik haji, dia dipanggil ilahi, mati dia. Senantiasalah apalagi berdoa, amin. Karena doa itu tarik menarik dengan takdir. Bisa jadi ditakdirkan sakit, penyakit, maaf saya pinjam kata-kata ini, penyakit paru-paru. Tapi karena takdirnya dia berdoa,
Ada amalan doa nanti, makanya jangan kemana-mana. Ntar insya Allah akan diajarkan di segmen berikutnya adaran doa-doanya. Kalau sekarang amalan-amalannya. Dan yang paling penting apalagi ini di bulan Rajab, perbanyak puasa. Perbanyak puasa. Karena puasa pun bisa mencegah banyak penyakit. Tadi katanya apa tadi? Menguatkan paru-paru, imunitas dan bisa tubuh. imun kita kan Iya. bagus juga dengan adanya puasa. Oh iya bener. Iya. Badannya dikasih istirahat dulu. Istirahat, apalagi nanti jelang Ramadan, insya Allah di bulan Ramadan kita kan ada salat lail namanya, Aduh, salat nggak sabar. tarawih ya. Iya, iya. Wow, enak banget Aduh, Masya itu. Allah, Masya Allah. Fadlan minallahi wa ni'mah. Aduh, enak banget ya. Rindu ya. Nggak sabar insya Allah dipanjangkan semua Amin, kita amin, umurnya amin. ya Bu ya. Allahumma. Dikasih kesempatan. Allahumma. Barik lana Barik lana. fi Rajaban Fi Rajaban. wa Sa'ban Wasa. wa balikna Ramadan. Ya Allah berkailah aku di bulan Rajab dan Saban, Amin. dan sampai kalau umurku di Amin. bulan Ramadan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jamaah. Nah, habis ini nih buat jamaah yang ada di rumah juga nih penting banget karena habis ini akan ada praktek nih dari Ustadz Febri. Tapi prakteknya apa? Nanti dulu. Makanya jangan dipindah-pindah channelnya, tetap di Islam itu Indah aja. Dan juga habis ini akan ada doa nih yang akan dikasih tahu nih sama guru-guru kita supaya insya Allah umur kita panjang dan berkah. Jadi siapin catatannya, bolpennya, kertasnya semua siapin. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah.